Halo, halo semuanya. Nama saya Doni Mani dan ini adalah learning journal saya. Dalam jurnal ini saya akan berbagi tentang apa yang telah saya pelajari dari materi pertemuan ke-9 yang membahas tentang sistem informasi pemasaran dan sistem informasi manufaktur. Saya juga akan menjelaskan apa yang ingin saya pelajari lebih lanjut setelah memahami materi pertemuan ke-9 ini. Yang sudah saya pelajari pada pertemuan ke-9, saya mempelajari dua sistem penting dalam manajemen, yaitu sistem informasi pemasaran dan sistem informasi manufaktur. Yang pertama, sistem informasi pemasaran adalah sistem yang mendukung kegiatan pemasaran perusahaan. Dalam sistem ini ada juga berbagai komponen seperti yang pertama, pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh perusahaan melalui survei, wawancara, pengamatan, atau pengujian terkendali. Data ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari konsumen atau pasar. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain seperti dari buku, majalah, internet, atau laporan industri. Data ini memberikan wawasan tambahan yang bisa digunakan dalam analisis pasar. Yang kedua itu riset pemasaran. Riset pemasaran berfokus pada pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang berkaitan dengan pelanggaran dan calon pelanggan. Ini bertujuan untuk memahami kebutuhan konsumen, mengidentifikasi pasar, serta meminimalkan risiko dalam pengembalian keputusan pemasaran. Yang ketiga, peramalan penjualan. Peramalan penjualan digunakan untuk memprediksi jumlah penjualan di masa depan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat merencanakan produksi, persediaan, serta strategi pemasaran yang lebih efektif sehingga dapat memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu dan efisien. Nah, data-data ini digunakan untuk memahami kebutuhan konsumen, memprediksi tren pasar, dan mengambil keputusan strategis yang tepat terkait harga, promosi, produk, dan distribusi. Selanjutnya, sistem informasi manufaktur. Sistem ini digunakan untuk mengelola proses produksi di perusahaan. Ada beberapa istilah penting yang dipelajari, termasuk ROP atau Order Point, atau yang biasa disebut titik pemesanan ulang. Adalah sistem yang menentukan kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali bahan baku atau barang ketika stok bahan baku mencapai titik tertentu yang disebut ROP atau ROP. Perusahaan akan memesan ulang bahan tersebut agar tidak terjadi kekurangan stok dalam proses produksi. Sistem ini membantu juga untuk menjaga kelancaran produksi tanpa mengalami kelebihan atau kekurangan bahan baku. Yang kedua, MRP atau Material Requirements Planning adalah sistem perencanaan kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk menentukan berapa banyak bahan yang diperlukan dan kapan bahan tersebut harus tersedia untuk memenuhi jadwal produksi. Sistem ini menghitung kebutuhan bahan berdasarkan jadwal produksi dan persediaan yang ada, sehingga dapat meminimalkan pemborosan dan memastikan ketersediaan bahan yang tepat waktu. Selanjutnya, JIT atau Just in Time adalah pendekatan yang berusaha untuk meminimalkan persediaan dengan memastikan bahan baku tiba tepat pada saat dibutuhkan dalam proses produksi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan menjaga agar persediaan dalam kondisi minimum, sambil tetap memastikan bahwa bahan baku yang tersedia tepat waktu untuk proses produksi. Istilah-istilah inilah yang bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku dan proses produksi diatur secara efisien. Selain itu, ada juga CIM atau Computer Integrated Manufacturing
yang menggabungkan teknologi seperti robotika dan CAD atau Computer Aided Design untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Dari materi ini ada beberapa hal yang ingin saya pelajari selanjutnya. Saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kedua sistem pemasaran dan manufaktur dapat terintegrasi secara efektif dalam perusahaan. Saya juga ingin mendalami lebih lanjut tentang bagaimana teknologi seperti CAD atau Computer Aided Design dan CIM, Computer Integrated Manufacturing, dapat dioptimalkan dalam proses produksi untuk menciptakan produk yang lebih efisien dan berkualitas tinggi. Selain itu, saya ingin mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana data yang dikumpulkan dari sistem informasi pemasaran dapat diolah untuk meningkatkan strategi pemasaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar yang dinamis. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti learning journal saya. Saya berharap dengan pembelajaran ini saya dapat lebih memahami bagaimana sistem informasi pemasaran dan manufaktur bekerja, serta bagaimana penerapan yang dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Saya juga berharap bisa terus mempelajari aspek-aspek yang lebih dalam terkait integrasi sistem ini di masa mendatang. Oke, baiklah. Terima kasih telah mengikuti learning journal ini. Jika ada salah saya minta maaf. Dadah.